Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para juri yang kami muliakan, perkenalkan saya Dr. Andes Muhammad Taufik MPD sebagai Kepala SMK Negeri 6 Malang. Dalam lomba EJIS tahun 2025 ini, saya mengambil tema tentang pemberdayaan siswa yang saya beri judul Bercerita Menguatkanku, sebagai upaya di dalam mengembangkan kemampuan siswa berkomunikasi, menyampaikan ide dan gagasan. Hal-hal yang melatar belakangi kenapa saya mengambil judul Bercerita Menguatkanku di dalam upaya mengembangkan kemampuan berkomunikasi peserta didik kami adalah dilatar belakangi oleh beberapa siswa kami kelas 12 gagal di dalam rekrutmen industri melalui BKK SMK Negeri 6 Malang. Industri menjawab bahwa anak-anak yang gagal itu disebabkan karena lemahnya kemampuan berkomunikasi, lemahnya anak-anak menjelaskan, lemahnya anak-anak di dalam menyampaikan ide dan gagasannya. Tentu sebagai kepala sekolah, karena ini kami anggap sebagai hambatan yang harus segera dicarikan solusinya, agar supaya keterserapan pada saat anak-anak mengikuti tes rekrutmen selalu meningkat, tidak disebabkan oleh gagalnya kemampuan berkomunikasi, maka harus ada budaya yang menumbuhkan kemampuan anak-anak menyampaikan pikiran-pikirannya, ide dan gagasan melalui bercerita di depan kelas sebelum pelajaran dimulai. Tujuannya, inovasi ini tentu adalah meningkatkan kemampuan anak-anak menyampaikan ide, pikiran, gagasan atau kemampuan berkomunikasi yang di dalam lingkup public relation disebut dengan public speaking. Public speaking ini memiliki beberapa varian, antara lain kemampuan master seremoni sebagai pembawa acara, kemampuan melakukan debat dengan cara-cara yang efektif, kemudian sebagai pembicara seminar dan seterusnya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan seseorang di dalam hal storytelling atau bercerita. Dan saya memilih bercerita ini sebagai bentuk awal di dalam meningkatkan kemampuan dasar berkomunikasi anak-anak didik kami. Tujuan yang kedua, tentu harapan kami anak-anak pada saat melakukan rekrutmen dengan industri, pada saat sesi wawancara, kami berharap bahwa gagalnya anak-anak yang tidak lolos wawancara itu semakin bisa ditekan. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, dengan kemampuan menyampaikan ide, pikiran, dan gagasan itu tentu sangat diperlukan bagi anak-anak di dalam masuk industri, kemudian bermasyarakat dan bersosial. Karena pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang mampu menuangkan ide pikirannya melalui kalimat-kalimat yang baik, struktur, dan bisa diterima oleh orang lain. Karena kemampuan bercerita ini kami tumbuhkan melalui budaya sekolah, tentu secara teknis perlu diatur, dikelola isu-isu tentang pengembangan kemampuan bercerita ini. Waktu yang terbaik menurut kami, bersepakat dengan Bapak Ibu Guru, adalah di awal pelajaran, 10 menit sebelum pelajaran dimulai pada jam pertama, bergantian secara terjadwal oleh wali kelas atau guru mata pelajaran, anak-anak akan maju di depan kelas untuk menyampaikan ceritanya. Nah, temanya boleh bermacam-macam. Tentu yang kami harapkan tema-tema yang bisa disampaikan oleh anak dalam bercerita adalah cerita-cerita pengalaman-pengalaman yang baik. Dan itu bisa berbagi pengalaman yang baik itu kepada teman-temannya dan bisa berdampak memperbaiki profil anak-anak kami. Tentu saja karakter baik yang kami harapkan tumbuh dari pengalaman bercerita tadi. Saya akan sedikit menjelaskan gimana sih klaster daur ulang itu. Di sini saya di klaster daur ulang itu membuat pupuk kompos dari bahan organik. Jelas, namanya juga kompos kan. Hari pertama
pembuatan pupuk kompos kita nggak langsung buat, tapi kita masih belajar dan observasi dulu. Kita tanya-tanya wawancara ke petugasnya yang ada di Supiturang sana, gimana sih cara bikin kompos, terus apa saja yang nggak boleh digunakan. Di hari selanjutnya kita merencanakan pembuatan pupuk kompos, mencari bahan, alat yang perlu kita gunakan agar pupuk kompos tersebut bisa diolah lagi. Yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan guru mata pelajaran atau wali kelas mengatur suasana kelas sebaik mungkin agar supaya anak-anak merasa nyaman pada saat menyampaikan pikiran-pikirannya, pengalamannya melalui kemampuan bercerita. Tentu yang tidak kalah pentingnya adalah evaluasi dan refleksi. Kami sebagai pimpinan lembaga 1 bulan sekali akan mengumpulkan Bapak Ibu guru wali kelas dan guru mata pelajaran untuk merefleksikan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu guru di dalam membersamai anak-anak bercerita di depan kelas. Tentu usulan, saran, dan perbaikan akan terus kami lakukan agar anak-anak di dalam bercerita itu makin kuat temanya, makin besar dampaknya di dalam membangun komunitas positif untuk kebaikan bersama. Para juri yang terhormat, perlu saya laporkan, setelah kami membudayakan anak-anak bercerita di awal pelajaran, ternyata hasilnya berdampak positif terhadap meningkatnya kemampuan berkomunikasi, kemampuan bercerita atau bertutur, dan kemampuan menyampaikan ide, gagasan, dan pikiran. Demikianlah para juri yang saya muliakan, karya inovasi dalam lomba East Java Innovation Education Summit atau EJIS tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.